Jumpa lagi Jardio TV. Ya, sekarang kita ada di ruang pamernya Synology dalam rangka Computex 2023 di Taipei, Taiwan. Dan di sebelah saya sudah ada tim Synology dari Indonesia. Ada Mbak Clara di sini. Iya. Nah, enak nih, gampang nih kalau ada yang bahasa Indonesia, jadi gampang ngomongnya kita. Ya, pasti. Pasti ya. Nah, kita to the point aja. Synology tahun 2023 ini selama Computex ini ada apa aja sih yang ditawarin di sini? Apa yang baru? Nah. Oke. Nah, jadi sekarang ini kan di market lagi trending tentang AI ya. AI, ya. Semua AI. Benar sekali. Jadi ini juga akan kita integrasikan di dalam fitur-fitur yang tersedia di dalam Synology NAS. Hah? Misalnya. NAS pakai? Iya. Oh, oke. Kan di dalam NAS kan ada banyak fitur. Ada untuk mail server, ada untuk kolaborasi, file sharing, surveillance, ada banyak. Nah, kita akan integrasikan fitur-fitur AI yang baru ini ke dalam solusi-solusi tersebut. Oke, jadi AI buat fitur-fitur itu. Ada lagi yang lain? Ada juga. Untuk konsumer kita juga ada produk lini terbaru untuk membackup data secara personal, namanya B-Drive. Data secara personal, berarti ini personal, ini udah bukan bicara yang NAS besar-besar lagi nih? Iya, ini konsumer jadinya sangat gampang. Sangat konsumer banget? Oke, kalau gitu. Kayaknya abis ini kita langsung lihat aja ada apa aja barang-barangnya. Ya, jadi langsung aja kita cek ada apa yang baru dari Synology tahun 2023 ini. Synology, mungkin kalian kenal perusahaan yang satu ini sebagai produsen NAS atau Network Attached Storage, produk untuk backup data dalam jumlah besar itu loh. Ya, Synology memang terkenal untuk produk jenis itu, tapi Synology tidak sekedar membuat NAS saja. Kenapa? Karena mereka sebenarnya perusahaan teknologi yang punya banyak layanan yang hadir dengan inovasi terkini, termasuk AI juga. Ya, itu jadi kunci untuk membuat NAS mereka jadi lebih canggih dan bisa menghadirkan banyak hal menarik yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, untuk perlindungan terhadap ransomware, untuk personal cloud storage, untuk sistem kamera CCTV, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita hadir ke Synology Solution Exhibition 2023 yang digelar bertepatan dengan Computex 2023 di Taipei, Taiwan. Kita bisa lihat nih, Synology menampilkan banyak hal di sini. NAS dan storage baru pastinya ada, tapi kita coba lihat dulu, lihat demo-demo yang nggak kalah menariknya nih ya. Nah, yang ini adalah area untuk kolaborasi. Solusi-solusi di sini bisa dipasang ke NAS mereka seperti Synology Drive dan Office. Kenapa namanya kolaborasi? Karena file-file tersimpan di NAS jadi bisa kita akses dan dikerjakan bersama-sama, diolah barengan ya, rame-rame. Ya, ini mirip dengan seperti Google Drive, tapi semua filenya itu ada dalam NAS, bukan di cloud yang entah sebenarnya disimpan di mana. Kami sudah pernah bikin video terkait ini ya. Belum pernah nonton? Itu mungkin karena kalian belum subscribe, makanya coba subscribe dulu dan diaktifkan notifikasinya. Lanjut lagi ya, ada juga fungsi hybrid share. Ini untuk sinkronisasi file-file antara Synology NAS di beberapa tempat, memudahkan buat kantor yang punya beberapa cabang. Nah, lalu yang ini yang baru nih, ada fitur AI yang diintegrasikan ke mail server dan beberapa aplikasi di Synology Office. Untuk email misalnya, kalau butuh balas email, kita bisa perintahkan AI untuk nulisin draft email balasan kita. Kita cukup kasih arahan aja apa sih inti dari email kita ya. Nanti AI akan menuliskan isi emailnya untuk kita. Menarik ya, jadi tidak perlu repot-repot pilih-pilih kata-kata lagi nih untuk balas email. Fitur AI seperti ini juga tersedia di Synology Office. Kita bisa minta AI untuk membuat rangkuman atau juga poin-poin presentasi berdasarkan input dari kita. Atau bisa juga AI diminta membuat rangkuman berdasarkan dokumen lain yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Menariknya, sejak awal semua ini udah bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi Synology sudah mengintegrasikan AI ke solusi mereka. Di awal memang mereka masih menggunakan OpenAI, jadi masih harus ada koneksi ke internet. Akan tetapi nantinya Synology berencana menggunakan solusi mereka sendiri, mungkin supaya bisa berfungsi tanpa terhubung ke internet sama sekali ya. Oke. Nah, ada lagi, tentunya masih banyak. Nah, sekarang kita ke bagian surveillance. Surveillance. Synology baru saja memperkenalkan surveillance kamera mereka dengan on-camera AI. Ada BC500 dan TC500. Keduanya punya on-camera AI untuk kemampuan deteksi. Jadi langsung dari kamera ya, bukan tergantung ke video recorder yang digunakan. Oh ya, bicara soal video recorder untuk surveillance, Synology NAS ini udah bisa digunakan sebagai network video recorder. Caranya dengan pakai surveillance station. Fiturnya terbilang lengkap ya, bahkan akses dari mana saja juga ada di sini. Tentunya selama terhubung ke internet. Sistem ini bahkan bisa menggunakan kamera dari brand lain yang mendukung standar OnVIF loh.
Tapi kalau pakai BC500 dan TC500, kita dapat dengan mudah mencari rekaman kejadian pada titik tertentu. Tentukan aja di mana titik kejadian yang dicari, lalu sistem Synology akan memberitahu rekaman di waktu mana yang mungkin menjadi kejadian yang kita cari. Canggih kan? Jadi dengan tersedianya BC500 dan TC500 ini, Synology jadi punya solusi lengkap buat paket surveillance system, mulai dari kameranya, dashboard pemantauan, sistem keamanan, sampai penyimpanan datanya. Nah, bicara soal penyimpanan data, ini memang spesialisasinya Synology. Di sini ditampilkan banyak sekali produk storage mereka, mulai dari NAS tipe terbaru yang cocok untuk UMKM atau bisa juga untuk penggunaan di rumah. Misalnya, ini ada DS723 Plus dan DS923 Plus yang baru nih ya. Kapasitasnya seharusnya bisa sampai belasan atau puluhan terabyte, bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Bagaimana kalau kita butuh kapasitas yang lebih besar lagi? Misalnya kalau yang pakai itu perusahaan skala besar alias enterprise yang gede-gede, ada juga di sini pilihannya. Ini juga salah satu jajaran produk baru Synology, Petabyte Scale High Density Storage. Ada HD6500 yang bisa menyimpan sampai 60 disk drive. Ada juga SA3400D yang disebut sebagai solusi high availability yang cost efektif. Atau kalau butuh yang lebih lagi untuk aplikasi mission critical, ada UC3400 yang disebut sebagai solusi non-disruptive. Nah, untuk perangkat-perangkat monster ini ada solusi manajemen data dari Synology. Ini akan memudahkan perusahaan yang menggunakannya untuk mengetahui kondisi dan status penyimpanan data mereka dengan cepat dan akurat. Lalu, masih dari jajaran storage, ada solusi untuk perlindungan data lewat backup. Ada perangkat-perangkat NAS khusus yang sudah dikonfigurasi oleh Synology agar optimal untuk kebutuhan backup, termasuk untuk konfigurasi storage di dalamnya. Jadi, dengan memanfaatkan banyak aplikasi yang disediakan Synology, kita bisa memilih jenis backup yang tepat untuk kebutuhan spesifik tertentu, serta dikombinasikan dengan perangkat backup yang pas untuk itu. Terkait backup ini, Synology juga mengembangkan fitur dan solusi baru yang akan memperluas kemampuan backup yang mereka tawarkan. Bahkan tawaran mereka juga sampai ke solusi berbasis cloud. Ada Synology C2 Cloud. Ini adalah solusi backup di layanan cloud untuk kebutuhan perusahaan maupun perorangan juga bisa. Nah, tentunya bukan cuma backup aja. C2 Cloud ini juga menawarkan banyak layanan, termasuk berbagai solusi dengan fokus ke security seperti C2 Password. Nah, kembali lagi ke backup, ini ada juga satu produk baru untuk personal backup, namanya B-Drive. Ini mendukung backup melalui Wi-Fi, bahkan mendukung juga fitur sync dari smartphone dan komputer desktop serta laptop kita. Ukuran kecil ya, seperti ini ya, tapi kapasitasnya besar, sampai 2 terabyte. Yang satu ini bisa menjadi solusi backup drive untuk laptop dan smartphone. Bahkan yang ini bisa berfungsi untuk melakukan backup dari iPhone dengan mudah. Untuk backup dari laptop, kita bisa milih folder mana yang mau dipilih atau yang selalu akan di backup. Jadi ini mirip seperti fungsi NAS Synology, tapi bentuknya super kecil dan portable, mudah dibawa kemana-mana. B-Drive ini adalah pengembangan awal solusi backup portable dari Synology untuk pengguna umum. Kedepannya, mereka akan mengembangkan lagi lini yang satu ini dengan fokus ke arah kemudahan pakai untuk pengguna biasa. Oke, jadi itu tadi produk-produk Synology yang tampil di Synology Solution Exhibition 2023. Terlihat ya bahwa Synology ini bukan cuma produsen NAS biasa aja. Mereka menyediakan lebih dari sekedar tempat menyimpan data. Ada banyak sekali solusi yang mereka tawarkan yang membuat jajaran storage mereka itu bukan NAS biasa. Solusi Synology ini memang cocok untuk perusahaan atau enterprise besar sampai UMKM untuk melindungi data mereka. Tapi kemampuan AI dan fitur yang dikembangkan bahkan sampai ke surveillance kamera membuat NAS Synology ini jadi punya banyak fungsi dan jadi mudah banget untuk digunakan. Lalu dengan hadirnya B-Drive, Synology bahkan memberikan solusi untuk penggunaan personal juga. Oke, jadi banyak banget tadi yang baru ternyata ya. Iya Ada dong. banyak banget yang baru dan yang menarik itu rata-rata semuanya itu kemudahan penggunaan. User friendly. User friendly. Ini Iya. Synology selalu dengan user friendly-nya. Tapi pertanyaan terakhir nih ya. Yang mana aja yang datang ke Indonesia? Ini biasanya kan kalau udah banyak dibuat, yang datang ke Indonesia ntar cuma sedikit. Nah, ini yang mana aja yang datang? Baik, jadi semua perangkat-perangkat produk-produk model-model yang terlihat tadi di video itu semua akan hadir di Indonesia. Semuanya, Di tahun semuanya. ini, benar sekali. Dan tahun ini. Iya. B-Drive-nya juga. Iya, pasti. Surveillance system juga. Sudah pasti. Ya gitu ya. Jadi semuanya akan datang ke Indonesia. Jadi kita datang ke sini untuk ngelihat sebentar sebelum dia datang ke Indonesia. Ya Yes. benar ya. Berarti benar udah dikasih lihat sini langsung mau Pasti. dikirim. Oke. Iya. Mantep kalau gitu. Available di Indonesia. Pasti. Available segera ya. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Clara. Terima kasih. Ya, kalau gitu tunggu aja.
itu teknologi-teknologi yang tadi, yang keren-keren bakal segera ada di Indonesia dan segera akan dijual juga di Indonesia. Saya Dedi Irfan, jaga TV.